Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Waridatul Saada dengan NPM 2310631111033 dari kelas 4A PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester tahun ajaran 2025 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI, MPD. Demokratisasi pendidikan berarti setiap orang punya hak yang sama untuk belajar dan semua pihak dari mulai guru, siswa, dan orang tua ikut terlibat dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan agama Islam di sekolah, prinsip-prinsip berikut ini bisa diterapkan. Yang pertama, aksesibilitas dan inklusivitas. Setiap siswa tanpa melihat latar belakang keluarga, baik kaya maupun miskin, harus bisa belajar PAI. Ini termasuk menyediakan fasilitas dan guru yang cukup untuk semua. Kurikulum PAI harus bisa diterima oleh berbagai pemahaman agama Islam, tidak hanya satu pandangan saja. Pendidikan Islam bertujuan agar semua orang, termasuk perempuan atau kelompok yang tersingkirkan, punya kesempatan untuk belajar. Kedua, itu partisipasi dan keterlibatan aktif. Siswa harus didorong aktif untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari tahu sendiri tentang ajaran agama, bukan hanya mendengarkan guru saja. Siswa diberi kebebasan untuk berpikir kritis, berkreasi, dan menyampaikan pendapat mereka tentang pelajaran agama. Ada nilai musyawarah dari berdiskusi bersama dalam Islam yang menjadi dasar demokrasi. Artinya, semua orang harus mau berdiskusi, menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, menghargai perbedaan, dan menerima keputusan bersama dengan tanggung jawab. Ketiga, ada keadilan dan kesetaraan. Keadilan itu penting dalam Islam dan dalam pendidikan. Artinya, sumber daya pendidikan harus dibagi adil. Hak-hak siswa harus dilindungi dan kesempatan belajar ditingkatkan untuk semua. Semua siswa punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan PAI yang berkualitas tanpa dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, maupun status sosial. Pendidikan harus menghilangkan halangan yang membuat seseorang tidak bisa mengembangkan dirinya. Semua orang harus diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Penting untuk mengajarkan toleransi, yaitu sikap tidak memaksakan keyakinan, tidak menghina agama lain, tidak mengklaim kebenaran mutlak, dan membiarkan orang lain beribadah sesuai keyakinannya. Tantangan besar dalam penerapan demokratisasi PAI di era digital itu yang pertama ada akses digital yang tidak merata. Banyak siswa, terutama di daerah terpencil atau dari keluarga yang kurang mampu, tidak punya akses internet atau perangkat seperti laptop, HP yang memadai. Ini membuat kesenjangan dalam belajar PAI secara digital, karena siswa yang kurang beruntung akan tertinggal. Kedua, ada kualitas dan validitas informasi keagamaan online. Internet penuh dengan informasi agama yang ada yang benar, tapi juga ada yang hoax atau tidak benar. Ada yang radikal atau ekstrim. Siswa bisa mudah terpapar konten yang menyesatkan. Ini sulit untuk menciptakan keadilan dan toleransi karena siswa bisa jadi punya pemahaman agama yang sempit atau berbahaya. Guru harus membimbing siswa untuk mencari informasi. Selanjutnya ada ancaman radikalisasi online. Dunia digital bisa jadi tempat penyebaran ide-ide radikal atau intoleran yang bisa mempengaruhi siswa. Media sosial juga bisa membuat orang lain terpecah belah. Ini ancaman serius bagi nilai toleransi dan keadilan. Jika siswa terpapar kebencian, tujuan PAI untuk membentuk pribadi yang baik dan moderat jadi terhambat. Selanjutnya ada kesiapan guru dan infrastruktur digital.
Tidak semua guru PAI itu mahir dalam menggunakan teknologi untuk mengajar interaktif. Sarana di sekolah seperti internet dan komputer juga seringkali belum memadai. Masih ada masalah metodologis yang belum tuntas dengan batasan pemikiran ilmiah yang sempit dan dalam ortodoksi klasik. Keterbatasan ini membuat guru sulit memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran PAI yang lebih partisipatif dan mudah diakses. Kemudian, perlindungan data pribadi dan keamanan online. Menggunakan platform digital berarti ada resiko data pribadi siswa bocor atau masalah keamanan siber lainnya. Sekolah harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam PAI tidak membahayakan siswa atau melanggar hak privasi mereka. Terakhir, kecenderungan pasif dalam konsumsi konten digital. Meski banyak materi digital, siswa seringkali hanya membaca atau mendengarkan atau menonton saja, tidak ikut serta secara aktif. Ini berlawanan dengan prinsip partisipasi aktif. Penting untuk mendorong siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membuat, berkolaborasi, dan berinteraksi dalam PAI secara digital. Adapun masalah tambahan di era digital yaitu 1. Kurikulum yang kaku. 2. Ada kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Dan ketiga, terakhir ada diskriminasi gender. Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir Islam terkenal yang melihat pendidikan sebagai proses penting yang harus memperhatikan akal dan adab secara bertahap. Jadi, pendidikan itu tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga membuat akhlak menjadi baik. Gagasan utama Ibnu Khaldun itu yang pertama, bertahap atau progresif. Belajar itu harus sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan anak. Dari hal yang mudah ke yang sulit. Kedua, perhatikan akal. Pendidikan harus membuat siswa berpikir, memahami pelajaran dengan logika, dan punya ilmu yang mendalam. Ketiga, perhatikan adab. Pendidikan juga harus membentuk karakter, moral, etika, dan perilaku yang baik pada siswa. Ilmu tanpa adab itu tidak sempurna. Kurikulum merdeka itu intinya memberikan kebebasan pada guru dan siswa untuk belajar sesuai minat dan kebutuhannya, serta fokus pada pengembangan karakter. Jika gagasan Ibnu Khaldun dan kurikulum mereka digabungkan, maka PAI di SMP itu harus jadi pelajaran yang pertama, tidak hanya menghafal. Siswa diajak untuk memahami ajaran agama secara mendalam. Kedua, membentuk karakter. Siswa juga diajarkan bagaimana mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga punya akhlak mulia. Ketiga, belajarnya bertahap. Materi yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa SMP. Terakhir atau keempat, siswa lebih aktif. Guru memberi ruang bagi siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari tahu sendiri sesuai minat mereka. Lalu bagaimana menerapkannya di kelas PAI SMP? Nah, contohnya, kita akan mengajar materi sholat berjamaah di kelas 7 SMP. Awal pembelajaran itu tidak langsung disuruh menghafal niat atau gerakan. Mulailah dengan pertanyaan pemantik. Seperti, menurut kalian, kenapa sih kita harus sholat berjamaah? Apa bedanya dengan sholat sendiri? Itu bisa mendorong siswa untuk berpikir. Kemudian, putar video singkat tentang manfaat sholat berjamaah atau kebersamaan dalam Islam. Ini agar menarik minat siswa sesuai tahap usia SMP. Kemudian guru bisa menjelaskan secara singkat mengapa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri dengan bahasa yang mudah dipahami. Terakhir, siswa diajak membaca ayat Al-Quran atau hadis tentang sholat berjamaah, lalu diskusikan secara singkat apa pesan dari ayat atau hadis yang telah dibacakan. Ini mengembangkan akal siswa dan pemahaman siswa. Kemudian dalam inti pembelajaran,
belajar fikih sholat berjamaah bisa dengan membagi kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari tahu. Ada kelompok yang mencari tahu syarat imam dan makmum, ada juga yang mencari tahu hal-hal yang membatalkan sholat berjamaah, atau yang mencari tahu posisi saf, entah dari buku maupun internet. Ini mendorong eksplorasi ilmu dan aspek akal siswa. Setelah itu mereka presentasikan dan saling mengoreksi, sedangkan guru menjadi fasilitator. Kemudian dalam membentuk adab dan karakter, bisa dengan memberi kasus sederhana. Jika ada temanmu yang malah sholat berjamaah, apa yang akan kamu lakukan? Atau dengan pertanyaan, bagaimana cara mengajak teman untuk sholat berjamaah tanpa memaksa? Nah, ini mendorong pemikiran etis siswa dalam aspek adab. Bisa juga dengan ajak siswa praktik sholat berjamaah di musola sekolah. Guru bisa jadi imam dan siswa jadi makmum. Setelah itu diskusikan, apa yang kalian rasakan saat sholat berjamaah? Bagaimana rasanya kebersamaan ini? Itu bisa dengan dapat mengamalkan ilmu dan merasakan adabnya sendiri secara langsung. Bisa juga dengan meminta siswa membuat poster atau video singkat tentang manfaat sholat berjamaah untuk kebersamaan yang bisa dipajang di tembok-tembok kelas atau posting di media sosial mereka masing-masing. Nah, ini mengembangkan kreativitas siswa dalam mengamalkan ilmu. Sebagai penutupnya, ada evaluasi dan refleksi adab. Itu tanyakan pada siswa, apa yang paling penting yang kalian pelajari tentang sholat berjamaah. Ini menguji pemahaman akal siswa. Kemudian berikan tugas untuk mencatat berapa kali sholat berjamaah di rumah atau masjid minggu ini, dan bagaimana perasaanmu setelah sholat berjamaah. Ini mendorong pembiasaan adab dan refleksi diri pada siswa. Terakhir, tekankan bahwa sholat berjamaah bukan hanya kewajiban, tapi juga cara untuk membangun kebersamaan, disiplin, dan persatuan umat Islam. Ini menekankan pentingnya adab. Dengan begitu, pembelajaran PAI tidak hanya melulu soal teori atau hafalan, tapi juga bagaimana ilmu itu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter siswa yang baik sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, melihat bahwa ilmu tidak boleh dipisah-pisah antara ilmu agama dan ilmu umum seperti sains, matematika, sejarah, dan lain-lainnya. Menurut beliau, semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling melengkapi. Orang yang hanya belajar agama saja tanpa ilmu umum akan sulit menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, orang yang belajar ilmu umum tapi buta akan ilmu agama bisa kehilangan moral dan arah hidup. Beliau ingin pendidikan Islam menghasilkan orang yang berilmu luas, agama dan umum, sekaligus berakhlak mulia. Relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar saat ini adalah kondisi di mana nilai-nilai moral dan etika pada pelajar menurun. Contohnya, banyaknya bullying, tawuran, kurang sopan santun, kecanduan gadget, plagiarisme, pornografi, pergaulan bebas, atau hilangnya rasa hormat pada guru dan orang tua. Dengan pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sangat relevan untuk membentuk manusia seutuhnya. Dekadensi moral sering terjadi karena pendidikan cenderung fokus pada kecerdasan akademik saja, lupa dalam mendidik hati dan jiwa. Integrasi ilmu agama dan sains, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, bertujuan membentuk manusia yang seimbang, pintar otak dengan ilmu sains, dan baik hati dengan ilmu agama. Ilmu tanpa iman bisa membuat orang pintar tapi jahat. Dan iman tanpa ilmu bisa membuat orang beragama mudah disesatkan. Kemudian ilmu sebagai petunjuk jalan moral.
Sains mengajarkan kita cara berpikir logis, kritis, dan menemukan kebenaran di alam semesta. Sedangkan agama memberikan nilai-nilai luhur, etika, dan tujuan hidup. Ketika digabungkan, ilmu sains menjadi alat untuk memahami kebesaran Tuhan sesuai dengan ajaran agama, dan agama menjadi kompas moral dalam menggunakan ilmu tersebut. Misalnya, ilmu biologi menjelaskan tubuh manusia, dan agama mengajarkan kita untuk menjaga tubuh sebagai amanah dari Tuhan. Mengatasi perpecahan dengan memahami bahwa semua ilmu itu baik dan berasal dari Tuhan. Pelajar tidak akan memandang remeh ilmu agama atau ilmu umum. Ini mengurangi fanatisme sempit dan menciptakan pikiran yang lebih terbuka. Dekadensi moral seringkali juga muncul dari pandangan sempit dan intoleransi. Menumbuhkan tanggung jawab pelajar yang memahami keterkaitan antara ilmu umum dan agama akan merasa bertanggung jawab untuk menggunakan pengetahuannya demi kebaikan, bukan untuk hal-hal yang merusak moral atau merugikan orang lain. Mereka akan sadar bahwa perilaku buruk itu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Terakhir, kemandirian berpikir. Dengan melihat ilmu secara utuh, pelajar diajarkan untuk tidak mudah menelan mentah-mentah informasi, terutama di era digital yang penuh hoaks ini, tetapi juga memfilter dengan nilai-nilai agama dan akal sehat. Ini penting untuk mengatasi masalah kecanduan atau penyimpangan akibat pengaruh digital. Kemudian, desain pembelajaran PAI integratif. Contohnya, kita ambil materi kejujuran dalam Islam atau sifat siddiq. Pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya berisi siswa dapat menjelaskan pentingnya kejujuran dalam Islam. Ini dari segi aspek agama. Kedua, siswa dapat menganalisis dampak jujur dan tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang psikologi atau sosial. Ini menekankan aspek sains atau ilmu umum. Tiga, tujuannya itu siswa dapat merencanakan cara menerapkan kejujuran di lingkungan sekolah dan keluarga. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran. Pendahuluannya, guru bisa memulai dengan pertanyaan. Menurut kalian apa sih gunanya jujur? Apa ruginya kalau tidak jujur? Nah, kemudian guru mengaitkan jawaban siswa dengan kisah Rasulullah SAW yang dijuluki Al-Amin. Terus guru menyampaikan bahwa kejujuran adalah akhlak utama dalam Islam. Menit berikutnya eksplorasi konsep. Dalam aspek agama, guru menjelaskan dalil dari Al-Quran, misalnya Quran Surat At-Taubah ayat 119, atau hadis tentang perintah dan keutamaan jujur. Siswa diajak berdiskusi singkat tentang makna ayat atau hadis tersebut. Dalam aspek ilmu umumnya, guru memaparkan atau meminta siswa mencari tahu di HP atau buku tentang dampak psikologis dari kejujuran dan ketidakjujuran. Contohnya, ketika jujur, hati akan tenang, tidak takut ketahuan, dipercaya orang, terus merasa bebas dari beban. Untuk tidak jujur, akan merasa bersalah, khawatir, stres, sulit tidur, tidak dipercaya teman, guru maupun orang tua, hubungan jadi rusak, bisa jadi sakit fisik karena stres. Guru memberikan contoh kasus sederhana. Misalnya, bayangkan kalian mencontek, lalu hasilnya bagus, tapi kalian tahu itu bukan hasil sendiri. Bagaimana perasaan kalian? Dibandingkan jika kalian belajar keras dan jujur, bagaimana rasanya? Nah, kaitkan dengan dekadensi moral.
Perilaku tidak jujur seperti mencontek, berbohong, atau plagiat itu termasuk dekadensi moral. Dengan jujur, kita menjaga hati dan pikiran agar tetap sehat. Kemudian aplikasi dan refleksi. Membuat kelompok diskusi. Guru memberikan beberapa skenario situasi nyata di SMP. Misalnya, melihat teman mencontek atau tidak sengaja merusak barang teman. Tulis kelompoknya, setiap kelompok diminta untuk berdiskusi bagaimana cara bertindak jujur dalam situasi-situasi tersebut dan apa manfaat yang akan kalian dapatkan baik secara agama dan secara pribadi atau psikologis. Kemudian share hasil diskusi. Beberapa kelompok membagikan hasil diskusi mereka di depan kelas seperti presentasi. Untuk kegiatan penutupnya, penguatan dari guru. Jadi kita sudah tahu bahwa jujur itu perintah agama dan ternyata jujur itu juga membuat hati kita tenang, dipercaya orang dan bikin kita lebih sehat mental. Inilah yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ilmu agama dan ilmu umum itu saling mendukung. Jujur itu kunci agar kita tidak terjebak dalam masalah moral. Kemudian komitmen dengan siswa. Siswa diminta menuliskan satu komitmen kecil tentang kejujuran yang akan mereka lakukan dalam sehari ke depan. Misalnya, saya akan jujur jika ditanya PR, atau saya tidak akan berbohong kepada orang tua hari ini. Nah, mengapa desain ini mencerminkan semangat integratif Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, menghubungkan agama dan kehidupan nyata, siswa tidak hanya tahu apa itu jujur dari sudut pandang agama, tetapi juga mengetahui mengapa jujur itu penting dan memberikan dampak positif secara nyata dalam hidup mereka, seperti kesehatan mental, kepercayaan orang lain yang bisa dijelaskan oleh ilmu psikologi sosial. Kemudian mengatasi dekadensi moral. Fokus langsung pada perilaku yang sering menjadi masalah moral seperti mencontek atau berbohong dan memberikan solusi agama yang diperkuat dengan penjelasan logis dari ilmu umum. Kemudian pembelajaran bermakna. Materi menjadi lebih relevan dan tidak kering karena siswa melihat langsung kaitan antara ajaran agama dengan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terakhir, membangun kesadaran utuh. Siswa diajak berpikir bahwa kebaikan itu tidak hanya urusan akhirat, tetapi juga membawa kebaikan di dunia ini. Dan keburukan itu tidak hanya dosa, tapi juga merugikan diri sendiri secara mental dan sosial. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sangat menekankan bahwa pendidikan itu harus tentang pembentukan akhlak, karakter dan moral yang baik, bukan hanya soal pintar atau banyak ilmu. Selain itu, beliau juga mengajarkan pentingnya sikap tawadu atau rendah hati, menghormati dan patuh seorang murid kepada gurunya. Menurut beliau, ilmu itu tidak akan berkah dan bermanfaat jika tidak disertai akhlak yang mulia dan penghormatan kepada guru. Pemikiran ini dalam pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Pertama, akhlak adalah fondasi utama. Kiai Haji Hashim Asy'ari melihat akhlak sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Beliau percaya bahwa ilmu tanpa akhlak itu seperti pohon tanpa buah. Siswa boleh pintar matematika, sains, atau bahasa, tapi jika tidak punya etika, sopan santun, kejujuran, dan rasa hormat, kepintaran itu bisa disalahgunakan atau malah merugikan masyarakat. Relevansinya dalam PAI, fokus tidak hanya pada hafalan ayat atau rukun-rukun ibadah, tetapi lebih dalam lagi pada bagaimana ajaran Islam membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang jujur, amanah, disiplin, dan peduli, toleran, dan bertanggung jawab. PAI menjadi mata pelajaran yang membentuk hati dan jiwa siswa, bukan cuma otaknya. Contoh penerapannya, membahas kisah-kisah Nabi dan sahabat bukan hanya cerita, tapi pelajaran akhlaknya. Terus membiasakan sholat berjamaah untuk melatih kedisiplinan dan kebersamaan.
Kedua, ada sikap tawadu, rendah hati dan hormat kepada guru. Bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tawadu kepada guru adalah kunci keberkahan ilmu. Murid harus menghormati guru, mendengarkan dengan seksama, tidak menyombongkan diri, dan mengamalkan nasihat guru. Sikap ini menunjukkan pengakuan bahwa guru adalah orang yang mentransfer ilmu dan membimbing akhlak. Relevansi dalam PAI di era modern, seringkali siswa terlalu bebas dan kurang menghargai guru, bahkan cenderung membantah atau tidak peduli. Dengan menanamkan nilai tawadu, siswa diajarkan untuk membangun etika belajar. Ketika mendengarkan penjelasan guru, tidak memotong pembicaraannya, dan bertanya dengan sopan. Menghargai ilmu, menganggap ilmu itu berharga dan berasal dari sumber yang mulia, yaitu guru. Dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika siswa menghormati guru, kelas menjadi lebih tertib dan proses belajar berjalan lancar. Contoh penerapannya, guru PAI secara langsung mencontohkan sikap tawadu kepada guru lain atau saat berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Kemudian membiasakan siswa meminta izin jika ingin bertanya atau keluar kelas. Lalu bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern? Krisis keteladanan guru adalah situasi di mana guru kurang bisa menjadi contoh yang baik bagi siswanya, baik dalam akhlak maupun integritas. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan kerja, tuntunan hidup, atau kurangnya pelatihan karakter bagi guru itu sendiri. Meskipun pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari berfokus pada murid agar tawadu kepada guru, dan nilai-nilai yang beliau ajarkan juga secara tidak langsung dapat membantu mengatasi krisis keteladanan guru dengan cara mendorong guru untuk merefleksikan diri. Ketika ada penekanan kuat pada tawadu murid, hal ini juga menginginkan guru akan tanggung jawab besar mereka. Jika murid diharapkan tawadu, maka guru juga harus layak dihormati, yaitu dengan menunjukkan akhlak yang baik. Ini bisa menjadi dorongan bagi guru untuk terus memperbaiki diri menjadi teladan. Prinsip akhlak universal. Akhlak mulia seperti jujur, sabar, adil, peduli yang ditekankan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya untuk murid tetapi juga untuk guru. Guru yang menerapkan akhlak ini akan secara otomatis menjadi teladan. Kemudian membangun lingkungan saling menghormati. Jika siswa diajarkan tawadu dan hormat, mereka akan melihat guru sebagai sosok yang harus dihormati. Rasa hormat ini dapat memunculkan kembali rasa bangga dan tanggung jawab pada guru, sehingga mereka terpacu untuk berbuat yang terbaik dan menjadi contoh yang lebih baik. Sikap hormat dari siswa dapat menciptakan suasana kelas yang positif, mengurangi potensi konflik, dan membuat guru merasa dihargai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi guru untuk menjadi teladan. Fokus pada esensi pendidikan, bukan hanya pendidikan. Pemikiran Kiai fokus pada esensi pendidikan bukan hanya akademik. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga transfer nilai dan pembentukan karakter. Ketika sistem pendidikan kembali menekankan akhlak sebagai prioritas, guru akan lebih fokus pada pembentukan karakter siswa dan secara otomatis harus meneladani akhlak tersebut. Ini membantu menggeser fokus dari sekedar nilai rapot ke nilai karakter, sehingga guru juga termotivasi untuk menjadi role model moral. Kesimpulannya, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pentingnya akhlak dan tawadu kepada guru sangat relevan dalam pengembangan karakter siswa di pendidikan agama Islam. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, siswa tidak hanya menjadi pintar, tapi juga berakhlak mulia. Meskipun krisis keteladanan guru adalah masalah yang kompleks,
Penekanan pada akhlak dan rasa hormat yang timbal balik, murid menghormati guru, guru menghargai murid, dan menjadi teladan, dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong guru agar terus memperbaiki diri dan kembali menjadi sosok yang layak diteladani di era modern ini. Ini tentang membangun ekosistem pendidikan di mana semua pihak, siswa dan guru, saling memuliakan dan bertanggung jawab atas kualitas akhlak. Ahmad Hasan, tokoh dari Persatuan Islam atau Persis, menekankan bahwa pendidikan harus mampu melahirkan siswa yang pandai berdakwah dan berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang mandiri dan serba bisa, serta menyukai diskusi. Persis sendiri merupakan organisasi yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam kepada yang murni, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan bergerak dalam pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Pemikiran Ahmad Hasan tentang purifikasi ajaran Islam, yaitu kembali ke Al-Quran dan Hadis dalam pendidikan, memiliki dampak besar pada kurikulum PAI. Yang pertama, fokus pada sumber primer. Kurikulum PAI yang dipengaruhi pemikiran ini akan sangat menekankan pengajaran Al-Quran dan Hadis secara langsung. Artinya, siswa tidak hanya diajarkan hafalan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang makna ayat dan hadis, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan. Kedua, penekanan akhlak, ibadah, muamalah, dan akidah. Program kerja Persis yang di dalamnya terdapat pemikiran Ahmad Hasan adalah mendidik anggota agar menanamkan, memperdalam, dan mengokohkan pengertian akidah, keyakinan, ibadah, muamalah, dan akhlak Islam. Ini berarti kurikulum PAI akan sangat fokus pada 4 pilar ini dengan referensi langsung dari Al-Quran dan Hadis. Ketiga, ada metode pengajaran yang kritis dan partisipatif. Ahmad Hasan dikenal menyukai diskusi, dan metode pengajaran yang diterapkannya meliputi diskusi, tanya jawab, ceramah, dan debat. Ini menunjukkan bahwa kurikulum PAI yang terinspirasi darinya tidak akan pasif, melainkan mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertanya, dan berdebat secara sehat untuk mencapai pemahaman yang murni. Keempat atau terakhir, menghasilkan dai atau juru dakwah. Menurut pemikiran Hasan, pendidikan harus bisa melahirkan siswa yang pandai berdakwah. Ini menyeratkan bahwa kurikulum PAI tidak hanya untuk konsumsi pribadi siswa, tetapi juga membekali mereka kemampuan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nah, pemikiran Ahmad Hasan meskipun tampak kembali ke dasar atau purifikasi, sebenarnya lebih mendukung reformisme atau pembaharuan dalam pendidikan. Argumentasinya yang pertama itu reinterpretasi dan ijtihad. Meskipun fokus pada Al-Quran dan Hadis, purifikasi yang dimaksud Ahmad Hasan bukanlah sekadar mengulang apa yang ada di masa lalu. Sebagai seorang mujtahid, ia mendorong pemahaman kembali terhadap sumber-sumber utama tersebut secara mandiri, yang berarti melakukan reinterpretasi dan ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. Ini adalah ciri khas reformisme, yaitu pembaharuan pemahaman agar ajaran tetap relevan. Kedua, menolak taklid buta. Gerakan purifikasi seringkali merupakan reaksi terhadap taklid atau mengikuti tanpa dasar atau praktik keagamaan yang dianggap sudah menyimpang dari ajaran asli. Dengan menekankan kembali ke Al-Quran dan Hadis, Ahmad Hasan mendorong pemahaman yang rasional dan berdasarkan dalil, bukan sekadar mengikuti tradisi tanpa tahu alasannya. Ini adalah semangat pembaruan dalam menghadapi kebekuan pemikiran. Kemudian metode pembelajaran inovatif. Metode pengajaran Ahmad Hasan yang meliputi diskusi dan debat sangat berbeda dari metode pendidikan tradisional yang mungkin lebih menekankan hafalan dan ceramah satu arah. Ini menunjukkan keinginan untuk memperbarui cara belajar agar siswa lebih aktif dan kritis. Kemudian tujuan melahirkan dai. Nah, melahirkan siswa yang pandai berdakwah menunjukkan orientasi keluar, yaitu menyebarkan dan menjelaskan ajaran Islam. Ini bukan sikap konservatif yang hanya
menjaga ajaran di kalangan internal, melainkan semangat reformis untuk membawa perubahan dan pemahaman Islam yang murni ke tengah masyarakat luas. Terakhir, respon terhadap perkembangan zaman. Pendidikan Islam harus mengikuti perkembangan zaman karena masyarakat selalu berkembang. Ini adalah salah satu alasan munculnya pembaharuan pendidikan Islam, termasuk oleh Persis. Ahmad Hasan sebagai tokoh Persis turut berperan dalam upaya ini. Meskipun secara lahiriah semangat kembali ke Al-Quran dan hadis bisa diartikan sebagai konservatisme, dalam konteks pemikiran Ahmad Hasan ini justru merupakan fondasi untuk melakukan pembaruan atau reformisme dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam agar lebih dinamis, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Beliau ingin pendidikan Islam menghasilkan individu yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu berdakwah dengan pemahaman yang murni dan kuat. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Hubungan antara ketiganya atau keterkaitannya. Pertama, ontologi. Pertanyaan tentang apa itu pendidikan Islam memberikan kita dasar dan pandangan tentang hakikat pendidikan Islam. Misalnya bahwa pendidikan Islam itu berlandaskan tauhid dan bertujuan membentuk hamba Allah yang sempurna. Kedua, epistemologi. Pertanyaan bagaimana kita tahu, memberitahu kita cara dan sumber untuk mencapai hakikat itu, misalnya dengan belajar Al-Quran dan hadis, berpikir kritis, serta meneliti. Ketiga, aksiologi. Pertanyaan untuk apa, menunjukkan nilai dan tujuan akhir yang ingin dicapai dari proses pendidikan tersebut, misalnya melahirkan individu yang beriman, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, dan bahagia dunia akhirat. Kita tahu apa hakikat pendidikan Islam atau ontologi. Lalu kita tahu bagaimana cara memperoleh pengetahuannya dari epistemologi, yang semuanya bertujuan untuk mencapai nilai dan tujuan mulia atau aksiologi. Nah, pada program studi PAI adalah program yang mendidik calon guru PAI atau ahli di bidang PAI. Visi adalah cita-cita besar yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Dari ketiga pilar, bisa menjadi fondasi yang sangat kuat untuk membuat visi dan misi program studi PAI. Satu, dari landasan ontologi atau hakikat pendidikan Islam. Visinya akan mencerminkan keyakinan dasar tentang PAI. Contoh visi: menjadi program studi PAI terkemuka yang menghasilkan pendidik Islam profesional dan berkarakter Qurani. Ini menekankan hakikat pendidikan Islam sebagai pembentuk karakter berdasarkan Al-Quran. Misinya akan fokus pada bagaimana program studi PAI menghadirkan hakikat tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan PAI yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Ini menegaskan sumber hakikat dengan membangun lingkungan akademik yang islami untuk membentukkan kepribadian muslim yang utuh, menciptakan kondisi yang sesuai dengan hakikat pendidikan Islam. Kedua, dari landasan epistemologi, visinya misal mungkin tidak langsung tercermin dalam visi, tapi akan sangat mempengaruhi bagaimana visi itu diwujudkan. Contoh, visi tidak langsung: menjadi pusat pengembangan keilmuan PAI yang inovatif dan relevan. Ini menekankan bagaimana pengetahuan PAI itu dikembangkan. Misi akan menjelaskan metode dan sumber pengetahuan yang digunakan dalam program studi dengan melaksanakan pembelajaran PAI yang berbasis riset dan pengembangan keilmuan kontemporer. Ini menunjukkan cara memperoleh pengetahuan baru atau inovatif. Kemudian dengan cara mengembangkan kurikulum PAI yang mengintegrasikan kajian Al-Quran, hadis, dan pemikiran pendidikan Islam klasik maupun modern. Ini menjelaskan sumber dan cakupan pengetahuan. Ketiga, dengan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan memiliki kemampuan ijtihad dalam memahami ajaran Islam. Ini menekankan cara berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian dari landasan aksiologi, visinya akan sangat menonjolkan tujuan akhir dan nilai-nilai yang ingin dicapai.
Contoh dari visi, mewujudkan lulusan PAI yang berakhlak mulia, kompeten dalam mendidik, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa. Misinya akan merinci bagaimana nilai-nilai dan tujuan tersebut diwujudkan pada lulusan dan kegiatan program studi. Nah, dengan mencetak pendidik PAI yang memiliki integritas moral, profesionalisme tinggi, dan dedikasi dalam mengembangkan pendidikan Islam. Ini menjelaskan nilai-nilai yang ditanamkan pada lulusan. Kemudian dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu PAI untuk peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbangsa. Ini menjelaskan tujuan kebermanfaatan bagi masyarakat. Terakhir dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan kepemudaan sosial pada setiap lulusan. Ini menekankan nilai-nilai kunci. Dengan menggunakan ketiga pilar filsafat pendidikan Islam ini sebagai landasan program studi PAI dapat menyusun visi dan misi yang jelas, koheren, dan komprehensif, memastikan bahwa semua aspek mulai dari hakikat dasar, cara memperoleh pengetahuan, hingga tujuan akhir dan nilai-nilai yang ingin dicapai terangkum dengan baik. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah seorang pemikir Islam modern yang memperkenalkan konsep penting dalam pendidikan Islam, yaitu ta'dib. Menurut Al-Attas, ta'dib adalah tujuan utama pendidikan Islam. Ta'dib bukan hanya sekadar mengajar atau mendidik, tapi lebih daripada itu. Pembentukan manusia beradab. Ta'dib berarti proses mendidik manusia agar memiliki adab, akhlak mulia, sopan santun, disiplin, dan bertanggung jawab, dan pengetahuan yang benar. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang baik secara lahir dan batin. Kemudian pengenalan tempat yang benar. Tadi juga berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Ini berlaku untuk pengetahuan ilmu, nilai, dan perilaku. Artinya, seorang muslim harus tahu posisi dirinya di hadapan Allah, masyarakat, dan alam. Kemudian pembersihan jiwa. Ta'dib melibatkan pembersihan jiwa dari hal-hal negatif dan penanaman sifat-sifat positif. Singkatnya, ta'dib adalah pendidikan yang bertujuan menciptakan manusia seutuhnya yang beradab dan berpengetahuan benar, bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga punya akhlak mulia dan sadar akan Tuhannya. Kemudian ada perbandingan konsep ta'dib dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia biasanya berfokus pada mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Perbandingan dari aspek fokus utama dalam konsep ta'dib itu pembentukan manusia yang beradab dan berpengetahuan benar, integritas moral dan intelektual. Sedangkan pada tujuan pendidikan nasional, fokus utamanya pencerdasan keimanan, akhlak, kesehatan, keterampilan, dan kewarganegaraan. Kemudian pada aspek prioritas, konsep ta'dib itu prioritasnya akhlak atau adab adalah inti ilmu sebagai pelengkap, sedangkan ilmu sebagai pelengkap adab. Sedangkan pada tujuan pendidikan nasional, prioritas adalah akhlak dan kecerdasan, seringkali dianggap sejajar atau kecerdasan lebih dominan. Kemudian ada aspek sumber nilai. Konsep ta'dib mutlak dari Islam, itu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila yang mencakup nilai-nilai agama dan universal. Terakhir, aspek konsep ilmu. Dalam ta'dib, ilmu tidak bebas nilai, selalu terikat dengan Tuhan. Sedangkan tujuan pendidikan nasional, ilmu bisa dianggap bebas nilai atau sekuler atau netral. Konsep ta'dib al-atas memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional dalam hal menekankan akhlak mulia dan keimanan. Namun ta'dib memiliki penekanan yang lebih kuat pada adab sebagai inti dan memandang ilmu selalu terikat dengan nilai-nilai ketuhanan, tidak terpisah dari agama. Jika pendidikan nasional lebih luas dan mencakup berbagai aspek keterampilan hidup dan kewarganegaraan, ta'dib
TADIP memperdalam dimensi spiritual dan moral dalam setiap aspek pendidikan. Lalu, bagaimana konsep TADIP diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran PAI? Nah, penyusunan RPP yang mencerminkan konsep TADIP berarti PAI tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter. Contohnya, di dalam tujuan pembelajaran RPP, bukan hanya siswa dapat menjelaskan pengertian jujur dan amanah, tetapi siswa dapat memahami makna jujur dan amanah sebagai bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Kedua, siswa dapat menghargai pentingnya jujur dan amanah dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga, siswa dapat menerapkan sikap jujur dan amanah dalam perkataan, perbuatan, dan interaksi sosial di sekolah dan rumah. Terakhir, keempat, siswa dapat merefleksikan dampak positif jujur dan amanah bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian dalam materi pembelajarannya, selain dalil Al-Quran dan hadis tentang jujur dan amanah, bisa menambahkan kisah-kisah teladan yang menunjukkan bagaimana adab jujur dan amanah itu diwujudkan, serta contoh-contoh kasus nyata di lingkungan siswa. Metode pembelajarannya bisa dengan diskusi kasus. Guru memberikan studi kasus tentang dilema kejujuran atau amanah, lalu siswa berdiskusi mencari solusi yang beradab. Atau bisa dengan proyek pribadi, siswa membuat jurnal kejujuran atau amanahku selama seminggu, mencatat pengalaman mereka menerapkan dua sikap ini dan bagaimana perasaan mereka setelahnya. Atau dengan bermain peran atau role play, siswa memerankan situasi di mana mereka harus memilih antara jujur atau tidak dan bagaimana mereka menunjukkan sikap amanah. Terakhir, metode refleksi diri. Itu setiap akhir pembelajaran, siswa diminta untuk merenungkan apakah saya sudah menjadi orang yang jujur hari ini, bagian mana saya bisa lebih jujur amanah lagi. Kemudian dalam penilaiannya, tidak hanya tes pengetahuan, selain tes tulis tentang pengertian jujur dan amanah, terus ada penilaian kinerja atau observasi. Guru mengamati perilaku siswa di kelas, misalnya saat diskusi, mengerjakan tugas kelompok, atau berinteraksi, apakah mereka menunjukkan kejujuran dan amanah. Kemudian penilaian diri atau antar teman, siswa saling menilai berdasarkan indikator kejujuran dan amanah yang telah disepakati. Terakhir, penilaian proyek, penilaian terhadap jurnal dari kejujuran dan amanah siswa, bukan hanya dari isi, tapi dari kesungguhan refleksi dan upaya penerapannya. Itu merupakan contoh RPP PAI dengan materi jujur dan amanah. Dengan menerapkan TADIP dalam RPP PAI, pembelajaran akan bergeser dari sekedar mentransfer ilmu menjadi membentuk karakter siswa yang beradab, memiliki kesadaran akan tempatnya di dunia, dan berilmu yang bermanfaat. Ini membantu PAI tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi sebuah proses pembentukan pribadi muslim seutuhnya. Inti pemikiran dari Ismail Raji Al-Faruqi itu islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi melihat bahwa ilmu pengetahuan modern, terutama dari barat, seringkali terlalu sekuler, memisahkan agama dari ilmu. Akibatnya banyak kaum muslimin yang terpaksa mengikuti ajaran sekuler dalam hidup karena kuatnya arus sekularisasi. Ini berbahaya bagi iman dan cara pandang Islam. Maka Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti mengubah fisika jadi ilmu agama, tetapi pertama, membersihkan ilmu pengetahuan modern dari pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Islam. Kedua, mengintegrasikan nilai Islam, memasukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan. Ketiga, melihat ilmu dari sudut pandang Islam, mempelajari ilmu dengan kesadaran bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah dan harus digunakan untuk kebaikan sesuai syariat Islam. Tujuannya adalah agar ilmu pengetahuan tidak hanya pintar secara teori, tapi juga punya arah dan tujuan yang benar sesuai ajaran Islam, sehingga tidak merusak moral dan iman. Kemudian model pembelajaran interdisipliner PAI dan ilmu sosial di sekolah.
Contoh topiknya itu korupsi dalam perspektif Islam dan dampak sosial ekonomi. Tujuan pembelajarannya itu menggabungkan PAI dan ilmu sosial. Pertama, menjelaskan larangan korupsi dalam Al-Quran dan Hadis, mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang bertentangan dengan korupsi. Kedua, dari sudut pandang ilmu sosialnya itu menganalisis dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Terus mengidentifikasi faktor-faktor sosial atau ekonomi yang mendorong terjadinya korupsi. Ketiga, integrasi dan solusi. Nah, tujuannya merumuskan solusi pencegahan korupsi dari perspektif gabungan Islam dan ilmu sosial. Kedua, berkomitmen untuk menjadi pribadi yang anti korupsi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dalam model interdisipliner. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan, pancing dengan isu sosial. Guru bisa memulai dengan pertanyaan, lalu kaitkan dengan PAI-nya. Kedua, ada fase perspektif PAI. Nah, di sini guru bisa memberikan ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang berkaitan dengan materi. Kemudian diskusikan dengan siswa tentang pesan moral dari dalil-dalil yang sudah diberikan. Ketiga itu fase perspektif ilmu sosial. Nah, di sini guru bisa menunjukkan video singkat tentang dampak dari sosial dan ekonomi. Kemudian brainstorming faktor pendorongnya. Keempat, fase integrasi dan solusi. Nah, di sini bisa dengan diskusi kelompok interdisipliner. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok diminta merumuskan suatu materi. Kemudian presentasikan secara kreatif. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelima, penutup dan komitmen. Guru menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian membuat komitmen pribadi dengan siswa. Bisa meminta siswa untuk menuliskan satu komitmen pribadi tentang materi yang sudah diajarkan. Terakhir, dalam penilaian. Penilaian pengetahuan bisa berupa kuis singkat, penilaian keterampilan bisa dengan keaktifan diskusi kelompok, kualitas presentasi, dan analisis keterkaitan antara agama dan ilmu sosial. Nah, kemudian penilaian dari sikapnya bisa menggunakan observasi guru terhadap partisipasi dan komitmen siswa dalam pembahasan tentang materi yang sudah diajarkan. Mengapa model ini mencerminkan islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi? Yang pertama, ilmu tidak terpisah dari agama. Kedua, pembersihan dan integrasi. Ketiga, membentuk manusia beriman dan bertanggung jawab. Dan terakhir, itu relevansi materi dengan kehidupan siswa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.